Terima kasih Tuhan kalau kami boleh jumpa lagi setelah 2 tahun. Karena kasih Tuhan. Sekali lagi karena kasih Tuhan. Manusia mah enggak harus mati oleh COVID. Digigit nyamuk demam berdarah pun banyak yang meninggal. Jadi yang penting kita dekat Yesus. Jangan takut oleh penyakit. Terima kasih kami rindu belajar bersama firman. Berkati pimpinan pujian telah mimpin dengan baik. Berkati gembala kami yang setia Pak Herman dan seluruh jajaran. Amin. Kita duduk semua. Sudah rindu ya, 2 tahun ya. Ya, tadi saya mendoakan anak Pak Gubernur. Itu harus, karena kita di bawah Gubernur Jabar, Bandung. Anaknya pinter, S1-nya di ITB. Mau ambil S2 nih. Itu hilang ketika sedang berenang. Jadi kalau orang mau celaka bukan hanya oleh COVID, bukan oleh apa aja bisa. Bilang Tuhan, terima kasih buat kebaikan Tuhan. Baiklah, temanya adalah kenaikan. Itu judul. Kenaikan membuktikan dia. Lihat ke depan semua. Yesus sudah mati. Bangkit. Bayangin. Matinya untuk apa? Lihat jempol saya. Menebus seluruh dosa umat manusia. Kebangkitannya itu untuk apa? Memberitahu bahwa dia adalah hidup. He is life. Ketiga sekarang yang hebat. Kenaikannya untuk apa? Dan bukan hanya itu. Dia juga memerintahkan Roh Kudus untuk memenuhi semua anak Tuhan yang ada di dunia. Karena tanpa Roh Kudus tidak ada yang kuat. Contoh Simpson, ketika Roh Allah mundur, hancur. Kedua, Saul. Ketika Roh Allah mundur, udah hancur. Orang mati pun arwahnya yang sudah mati diundang oleh dia. Kacau, hancur kedudukan. Jadi peran Roh Kudus itu sengaja Allah berikan buat orang Kristen di kolom ini supaya kuat. Tanpa Roh, mereka pun akan hancur karena pendeta besar. Hanya ada bedanya, ada yang bermanifestasi langsung ya, contoh lama takala masa kalamaya. Ada yang diam. Gak boleh kita bilang yang diam sesat. Oh Tuhan, mana ayatnya Tuhan Yesus berkarunia lidah? Mana? Gak boleh menuduh orang yang penuh Roh Kudus diam aja, itu gak penuh, gak bisa. Kita gak boleh menuduh. Di hatinya penuh, tapi tidak keluar. Saya dosen, jadi saya terangkan. Ada banyak aliran-aliran yang karismatik, yang fanatik, kalau tidak ada tanda-tandanya itu sesat. Yesus aja nggak karunia lidah. Saya balik baca, nggak ada. Tapi Yesus penuh Roh ketika dia dibaptis di Sungai Yordan. Ingat semua? Ingat? Turun seperti burung merpati, Pak Paulus. Tidak kialah mata kalah sakti. Itu juga penting. Ya. Jadi jelas ya, jangan merasa minder yang nggak bisa karunia lidah, tidak penuh. Yang penting hatimu penuh. Tidak kelihatan. Akibat penuh, semangat, nggak mudah tersinggung. Sayang suami, sayang istri, sayang pendeta, sayang majelis. Amin. Itu kan buah-buah Roh Kudus, kasih, sukacita, kedamaian dan. Baiklah, kita akan buka ayatnya dalam Efesus pasal 4 dengan judul kenaikannya membuktikan dia Allah. Efesus pasal 4 ayat 8 sampai 10. Seperti biasa saya sabar membuka walaupun mungkin di sini ada, ya, belajar juga buka pakai kitab suci. Ini bisa kosleting. Ketika saya ada di Universitas Maranatha atau kosleting. Tapi kalau Alkitab yang kertas nggak akan kosleting. Hanya capek bawanya gede. Handphone juga bisa. Lobet. Temu ya?
Biasakan baca Alkitab walaupun di layar ini. Ayat 8 dulu, perhatikan Efesus pasal 4 dengan tema, saya suka ngulang-ulang, kenaikannya membuktikan dia Allah. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Wah. Lihat dulu, siapa tawanan itu? Kita. Ditawan oleh dosa. Dibawa oleh dia untuk diampuni, bayangkan. Bukan hanya di bumi kita diampuni, sampai dibawa ke surga. Bayangkan itu, Tuhan baik. Kali ini kita beri tepuk tangan dulu yang keras. Haleluya. Kurang. Sekali lagi. Kita ini tawanan. Narapidana dosa. Dibawa dalam pengampunan. Bahasa Sundanya, teuing-teuingeun mun teu satia teh teuing-teuing. 9, bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Siapa di sini yang pernah mati? Siapa? Yesus pernah mati, Pak Paulus. Saya ulang. Yesus. Hebatnya lagi, Yesus tuh Allah pernah menjadi manusia. Jadi Yesus tahu persis perasaan manusia karena dia pernah menjadi manusia. Wah. Itu hebatnya Tuhan kita. Ya. Jadi apa yang manusia keluhkan, sedihkan, perlukan, dia. Jelas? Ya, jelas ya, jelas ya. Ya. Pak Paulus ahli di bidang lampu listrik. Kan kayak jangan di PLN kok. Tahu dia. Jadi kalau kita punya persoalan, datang sama Yesus, dia tahu segalanya. Dia pernah jadi manusia. Mau doa di mobil kayak di motor kayak orang Kristen mah nggak terikat oleh waktu. Mau di rumah kayak mau pakai daster kayak. Yesus mah bicara hati. Enak ikut Yesus, sederhana. Kita nggak usah bawa burung tekukur lagi bagi yang paling miskin, domba lagi. Ya. Nggak perlu. Udah diambil alih oleh Yesus di kayu salib. Zaman Taurat dulu kalau ke gereja mesti bawa binatang. Kalau kita menyembah harus bawa korban binatang. Bagi yang paling miskin burung tekukur. Sekarang nggak perlu, cukup bawa hati. Ini loh Tuhan hatiku. Oh, luar biasa. Bawahnya ayat 10. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Janjinya, aku pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat. Ya, kita diservis Pak Herman, diservis Pak Paulus, disediakan tempat, jadi nggak usah capek, nggak usah saudara ngaduk bikin rumah di surga, ngapain kayak orang Sinting. Disediakan semuanya. Waktu saudara dan saya jatuh ke dalam dosa, Yesus ngampunin. Yesus jadi manusia, coba. Aduh, baik sekali. Jadi jemaat di sini kalau nggak setia kebaktian tiap minggu jam 8, teng-tengin kata bahasa Sundanya.
Ibu-ibu saya lihat setia, walaupun banyak masalah, banyak yang uangnya pas-pasan. Saya mau ke gereja dulu. Urusan Tuhan masalah saya. Harus begitu. Aku lemparkan pada Tuhan masalah saya. Sakit hati saya. Duka cita saya aku lemparkan sama Tuhan. Karena Tuhan Yesus pernah jadi manusia. Luar biasa. Jadi kita bangga punya Tuhan yang merasakan hati kita, kehancuran kita, kegagalan kita. Dia pernah jadi manusia. Pendetahan mau nanya, sekarang masih jadi manusia nggak Yesus? Udah kembali ke wujud Allah, diamnya di surga. Nggak ada di kuburan lagi. Saya dibentak-bentak oleh orang Italia waktu ada di kuburan Yesus, karena dapat jatah tiap orang 10 menit saya lebih. Brother, do you know time is over? Yes. Sudah lewat. Saya juga mau lihat. Kosong kuburannya. Saya sengaja terbang ke Israel karena saya dosen. Untuk membuktikan kepada rekan-rekan saya yang muslim. Saya kan banyak sekali muslim. Kosong. Bagi yang orang Sunda, abdi ke seningal langsung. Kuburan anaknya kosong. Hebat. Sengaja saya terbang 2010. Bagian istri saya, oke, you tahun depan berangkat. Lihat langsung ke kuburan Yesus. Kosong. Tapi nabi-nabi lain kan tulang-tulangnya masih ada walaupun udah hancur, udah terpisah. Yesus tidak. Membuktikan dia hidup. He is alive. Jadi kalau dia sudah bangkit, dia juga akan naik. Dia udah mati, dia akan bangkit. Jadi segalanya dia itu punya kuasa. Punya power. Oh, dia Allah. Hanya jadi manusia sebentar aja untuk menebus dosa umat manusia, hanya sebentar doang. Lantas kenapa pendeta? Mau nanya. Harus dari manusia dulu. Kenapa Pak Paulus? Loh, kalau Tuhan turun. Bukan Tuhan. Kalau saudara nggak cukup pakai bahasa Sunda, mau ngerti ya? Murid-murid Yohanes, Petrus, dan sebagainya. Sekarang Yesus tidak seperti wujud tubuh saudara dan saya. Tidak kelihatan. Allah itu. Kita bersyukur ya, melalui ayat ya. Dia sudah bangkit. Dia sudah turun ke bumi paling bawah, yaitu mati. Sekarang dia bangkit, nggak ada di kuburan lagi. Nah, sekarang kita lihat Kisah Rasul. Pasal 1. Ayat 8 sampai 11. Siap ya? Oke, begini bunyinya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Pertama kita lihat, kamu akan punya power, kuasa kalau Roh Kudus. Jadi berani, tidak mudah tersinggung. Ya, nggak usah ke Yerusalem jauh, ke Yudea jauh. Ya, kalau rumahmu di Cicadas jadi berkat di sekitar Cicadas sama tetangga. Baru punya motor baru, dapat nyicil, tetangganya ngomong. Itu juga ngutang.
halaman tetangga rumah saya. Halaman rumah saya disapuin. Nggak usah bicara Yesus dulu. Nggak usah. Kalau saya buka Alkitab, dia lari. Bangga punya majelis. Maaf ya, saya dosen jadi suka jalan-jalan. Nggak usah bicara Yesus dulu, takut mereka dengar Yesus. Ketika saudara punya beras lebih, kasih tetanggamu 2 liter. Ketika masih COVID, merajalela. Motor tetangga kempes bannya. Saudara punya pompa, dipompain. Oh, orang Kristen jempol. Otomatis Kristen kan artinya apa? Pengikut Kristus. Kristus itu artinya apa yang diurapi. Jadi nggak usah bicara Yesus pun, Yesus otomatis diproklamirkan oleh cara saudara. Oleh gerakan-gerakan saudara. Jadi saksi nggak usah ke Yerusalem jauh. Cicadas jadi berkah. Kalau naik beca 10.000, lebihin 2.000. Saya mau saksi, di kantong saya itu ada uang 50.000. Kalau lihat motor mogok sama sepeda yang pecah ban, saya datangin. Pak, kunaon motor teh? Duka atuh ieu teh. Tiba-tiba parem. Abdi gaduh rezeki, kasihin 50.000. Nangis. Untuk apa, Pak? Takut nanti ke bengkel kurang. Nangis, aduh Pak. Uang saya hanya punya 6.500. Cukup apa? Nangis. Kira-kira Yesus senang gak? Nyenangin hati orang senang gak? Yesus senang, saya senang. Di perapatan Ciberem saya lewat. Ada anak muda. Sedang duduk di trotoar. Saya datang lagi. Kenapa? Aduh Pak. Abdi teh menuju Milarian Padamelan. Itu motor kenging namut. Saya lagi cari kerja, motor dapat pinjam. Rumah saya Pak, jauh sekali. Di Soreang. Mogok di Ciberem. Ambil uang lagi. Kasihin. Kalau ini anak itu gak nangis karena anak muda. Pak, nanaonan itu. Pilih kirang. Akhirnya saudaraku, dia gak nangis tapi dia bilang, Pak, saya kagum, Bapak teh dari mana? Malaikat bukan? Ini ide saya udah 2 tahun, selalu, nanti juga pulang dari sini, ada yang mogok, saya datang. Kita jadi berkat tidak harus buka Alkitab. Tidak usah. Syukur buka Alkitab juga gak salah. Hanya capek. Kadang mau buka ayatnya lupa. Membuka Yohanes 3 ayat 16, nyari di Wahyu, udah gemeter. Ya ibu-ibu, bapak-bapak saya ajar jadi berkat, gak usah buka Alkitab. Orang takut. Dengan pelayanan kasih. Lihat Yesus, ketemu wanita Samaria yang lemah
punya 5 suami, dilayani. Nggak bawa Alkitab Yesus. Langsung bicara. Karena dia Alkitab yang hidup. Kita lihat di sini. Ya. Lanjut. 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Kaget semua Pak Herman. Tanpa saya. Tanpa pakai pesawat, dulu belum ada. Terangkat, kaget semua Pak Paulus. Oh my God. Masih belum yakin bahwa Yesus itu Tuhan. Ini murid-murid bengak-bengok kata bahasa Jawanya, masih kaget. Rewas kata bahasa Sunda. Tapi apa lagi yang terjadi? Nih di ayat 10. Ini luar biasa. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Sengaja dikirim saksi malaikat 2 orang supaya mereka yakin. Dalam hukum pidana saksi kalau 2 itu kuat sekali. Kebetulan saya kuliah di Pasca Sarjana Unpar S3, belajar hukum. Sebab kalau nggak ada saksi nggak kuat, polisi juga nggak bisa memenjarakan seseorang kalau tidak ada saksi. Makanya KPK nangkap para pejabat yang korupsi harus ada 2 tanda bukti. Di sini dikirimlah ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hei orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama. Seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Baru yakin setelah malaikat menerangkan, Yesus itu naik ke surga, nanti akan datang kembali seperti semula wujudnya. Jadi saudara-saudara, kita bersyukur punya Tuhan yang, lihat tangan saya, telah mati untuk menebus dosa kita, bangkit membuktikan dia hidup, naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Tepuk tangan yang keras buat Yesus. Haleluya. Sekarang tinggal apa saudara di dunia ini? Dekat Tuhan. Itu aja Pak Paulus. Pensiun dekat Tuhan. Ngapain mikirin-mikirin. Pensiun kecil bisa gendeng. Udah melayani di sini. Pak Herman ajak kemana? Ikut. Dulu terikat dinas PLN. Saya udah beberapa kali khotbah di kantornya. Luar biasa. Jelas? Apa kata Tuhan saat ini? Di Mazmur pasal 47. Ayat 6 sampai 9. Mazmur 47. Ayat 6 sampai 9. Mazmur 47 ayat 6 sampai 9. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya Tuhan. Ya Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Saudara, di sini lebih lengkap. Apa lengkapnya? Ada sorak-sorai. Di perjanjian baru tadi nggak ada. Hanya disaksikan 2 malaikat. Tapi di sini lebih lengkap. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Ada bunyi sangkakala. Wah naik Tuhan luar biasa. Ahli-ahli alat tiup waktu itu niup trompetnya semua sekeras mungkin. Bermasmurlah bagi Allah kata ayat 7. Bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Raja kita. Bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tatanya yang kudus. Ini lebih lengkap. Jadi kalau di gereja ini ada bunyi alat-alat musik, jangan saudara komplain. Memang ini ayatnya. Tidak apa-apa. Lagi saya di gerejanya Om Boy, saya hitung alat musiknya 14 alat musik. Wah,
Luar biasa. Puji dong Tuhan udah ngampuni kita, udah mati di salib. Puji dong. Hebat ya Allah kita ya. Nanti kalau saudara meninggal, gak usah repot. Tuhan udah nyediain tempat buat saudara. Ada banyak orang kaya kalau meninggal dikubur di San Diego Hills. Itu saya nggak larang. Ya, apa bakal masuk surga gitu? Belum tentu. Biar dipandu nu kelas 3, kalau ada kelas 4 nggak apa-apa. Bangga San Diego Hills. 100 juta yang murahnya. Saya udah ngubur berapa kali di sana. Aduh sayang uang. Kalau ada ayatnya, orang Kristen kalau mati di kubur yang mahal petinya, apalagi di San Diego Hills masuk surga, saya juga mau. Udah nggak ada. Mau dikubur di kelas 4, kalau ada kelas 4 dipandu, moal nanaon. Dan tubuh kita makan hancur, dimakan tanah, dimakan rayap. Tapi kalau engkau beriman sungguh-sungguh, ada kebangkitan tubuh baru. Makanya saya setuju tuh, di Daya Holis ada rumah mati namanya Hidup Baru. Yayasan Hidup Baru Pak, Bumi Baru. New World bahasa Inggrisnya, New World, Bumi Baru. Tapi kalah laku sama Nana Rohana 37. Orang lebih senang ke Nana Rohana. Apa alasannya? Ada restoran banyak. Orang kita pada jaga mayat juga dari nyap-nyap. Bumi Baru nggak ada. Coba perhatikan. Tiap yang meninggal orang-orang kaya. Nana Rohana 37. Yang pas-pasan Bumi Baru. Nggak apa. Nggak dibawa ke Bumi Baru juga jenazah saudara di rumah saudara nggak apa-apa. Hanya tetangga kaget marah. Orang sini kadang-kadang kaget kok ada orang meninggal di rumah rewas. Waduh, takut ah. Jadi saudaraku kita lihat di sini. Kita harus ngangkat puji-pujian dong atas kenaikan Tuhan. Tadi saya lihat semangat loh ibu yang mimpin pujian. Pada uangnya pas-pasan. Semangat. Ada suaminya, aduh mah, hebat mah. Kayak artis. Suaminya ada nggak? Oh memang nggak punya suami? Oh ya udah, Yesus suami. Semangat bu, terus ulah elah geleng. Bahasa Sunda enak, ulah elah geleng kuseta. Aku nggak peduli nggak punya suami, aku punya Yesus dia. Jadi semangat terus wajahnya bercahaya. Jadi jelas ya, saya udah terangkan tadi ya. Kematiannya untuk menebus dosa kita. Kebangkitannya membuktikan dia hidup. Kenaikannya untuk menyediakan tempat bagi kita. Pencurahan Roh Kudus untuk apa? Supaya kita kuat. Wah, udah tenang. Jadi kalau ada apa-apa doanya gini, Roh Kudus bantu saya. Itu. Jangan lupa, Roh Kudus tolong saya. Mau ujian di sini ada, Roh Kudus bantu saya. Mau beli rumah uangnya kurang, Roh Kudus bantu saya. 2 tahun kemudian kumpul uang itu aneh. Tuhan punya banyak cara. Ingin punya motor karena yang sekarang sepeda terus kemana-mana. Tuhan kasih motor. Asal doanya minta Roh Kudus bantu. Saya selalu begitu. Luar biasa. Sedikit lagi saya akan akhiri. Nah, sekarang setelah itu semua terjadi dalam diri kita harus apa? Harus apa? Kata Mazmur 27 ayat 14. Mazmur 27 ayat 14. Harus apa? Setelah Yesus mati, bangkit, naik, dan mencurahkan rohnya. Harus apa? Di sini kita baca sama-sama. Mazmur pasal 27 ayat 14 saja. 2 kali. 1, 2, 3. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Sekali lagi, nantikanlah Tuhan,
kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Di mana itu nantikannya? Di tempat ibadah. Di rumah kalau bangun pagi, doa dulu, jangan handphone dulu. Ada amin? Tiap minggu jam 8 di sini ada ibadah. Ya, nantikanlah Tuhan. Biar saudara kuat. Jangan bolos ibadah. Bisa iman kita lemah. Ditutup dengan ayat terakhir. Efesus pasal 4. Ayat 17. Baca sama-sama, cuma satu kali, 1, 2, 3. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Udah. Jangan lagi pikir yang sia-sia. Waduh, sial gara-gara corona dagang saya sepi. Nggak boleh bilang sial. Tetap Tuhan piara. Nggak usah takut. Nggak usah bilang sial. Nggak usah. Ini sedunia. Lihat dokter berapa yang meninggal dengan perawat. Hampir 700 lebih. Dokter 360 sekian dokter. Perawatnya juga hampir 300 lebih. Saudara masih hidup. Ini berarti apa? Kesempatan untuk saudara dan saya lebih dekat sama Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Mana Lukas? Lukas. Saya mau nyanyi sendiri ya? Nggak dibagi kertas kayak dulu. Nggak. Ini saya ciptakan karena Lukas feelingnya kuat. Di G Lukas. Isi lagunya, kenaikannya membuktikan dia Allah. Yang diutus oleh Bapaknya. Kita bersyukur atas kenaikannya. Dia sediakan tempat bagi kita. G. Kenaikannya membuktikan dia Allah yang diutus oleh Bapaknya. Kita bersyukur atas kebaikannya. Dia sediakan tempat bagi kita. Dengar lagi. Kenaikannya membuktikan dia yang diutus oleh Bapaknya. Kita bersyukur atas kebaikan. Dia sediakan tempat bagi kita. Yang mau ikut boleh biar salah juga. Kenaikannya membuktikan dia Allah yang diutus oleh Bapaknya. Yes! Kita bersyukur atas kebaikannya. Dia sediakan tempat bagi kita. Tepuk tangan dulu buat keras, yang keras. Lagi. Kenaikannya, ikut saya, membuktikan dia Allah. Yang diutus oleh Bapaknya. Ya. Langsung bisa Pak Herman. Kita bersyukur atas kebaikannya. Kita bersyukur. Dia sediakan tempat bagi kita. Dia sediakan tempat bagi kita. Sekali lagi sama-sama. Kenaikannya membuktikan dia Allah yang diutus oleh Bapaknya. Kita bersyukur atas kebaikan. Dia sediakan tempat bagi kita.
Sekali lagi saya ulang. Kadang saya laus, saya guru. Kematiannya untuk menebus dosa kita. Kebangkitannya membuktikan dia Allah. Kenaikannya untuk menyediakan tempat bagi kita. Roh Kudusnya dicurahkan supaya saudara kuat. Jelas ya? Jelas ya, jelas. Mari kita berdoa. Yang baik hanya Tuhan. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Kami harus kuat. Kami harus menantikan Tuhan. Kami nggak mau leha-leha jadi orang Kristen. Kami harus semangat mencari Tuhan tiap minggu, tiap pagi. Sebelum beraktivitas kita mesti berdoa dulu. Mesti bersyukur dulu masih hidup. Baca firman sebentar, baru kerja, baru dagang, baru cari uang. Kalau ada yang sakit apapun aku berdoa, sembuhkan dalam nama Yesus. Apapun penyakitmu, dalam nama Yesus jamah. Ada persoalan keuangan, ubah ekonomi mereka yang hancur jadi diberkati. Yang punya utang, rahasia, suami nggak tahu, istri nggak tahu, buka jalan. Biar mereka diberkati Tuhan untuk bayar utang. Yang hilang. Terima kasih untuk lawatanmu. Terima kasih. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Sambil nunggu pemimpin. Kenaikannya